Chairman Cerita Mahasiswa Manajemen bersama aku Raini, dan kali ini aku ditemani oleh narasumber kita yang merupakan salah satu aktivis di kampus kita loh. Dan pengalaman narasumber kita kali ini bisa dijadikan inspirasi buat kalian nih. For your information, narasumber kita kali ini merupakan Ketua Business Simulation Club 2024. Langsung saja kita kenalan yuk. Halo Kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke teman-teman, perkenalkan nama aku Hero Farezi dari angkatan 2021. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang lebih dalam, aku mau kasih tahu dulu nih Kak ke teman-teman mahasiswa kalau chairman itu apa sih gitu. Oke teman-teman mahasiswa, chairman merupakan singkatan dari Cerita Mahasiswa Manajemen. Dan di chairman kali ini kita mengangkat tema antara prestasi dan perkuliahan yang akan disampaikan oleh Kak Hero Farezi. Oke, terima kasih. Oke, Kak, aku kan udah nyari-nyari informasi tentang kakak ya. Dan informasi tersebut baik dari media sosial Universitas Pakuan dan dari teman-teman mahasiswa yang kenal nih sama kakak, pasti mereka tuh menyebut kalau Kak Heru ini banyak banget prestasinya loh. Oh, alhamdulillah, tapi nggak sebanyak itu. Oke, boleh nggak sih Kak diceritain ke teman-teman mahasiswa gimana sih selama kakak menjadi mahasiswa ini? Terus kan kakak meraih banyak prestasi tuh, terus kakak juga ikut organisasi, dan mungkin di luar kakak juga ikut organisasi lain nggak? Kalau di luar dulu sih. Oke. Boleh diceritain nggak yang tentang prestasi dan organisasinya itu? Boleh. Ini kita mulai dari awal kuliah atau dari langsung ke organisasi? Dari awal kuliah boleh sih? Oke. Jadi teman-teman, aku itu masuk ke Pakuan itu 2021 itu kan kita tahu semua itu masih online sampai semester 3. Nah, dari situ kenapa itu kan online. Jadi kita tuh masih cari-cari lah terkait info organisasi, kegiatan kampus. Nah, dari semua teman-teman aku di kelas itu semuanya udah masuk organisasi kecuali aku. Nah, kenapa sih nggak langsung ikut gitu masuk organisasi yang ada? Nah, prinsip aku tuh sebenarnya nggak boleh FOMO. Kita tuh nggak boleh FOMO. Jadi kita tuh harus tahu dulu, yakin dulu apa benefit kalau misalkan kita mengikuti sesuatu. Jadi seperti itu. Itu buat di awal. Berarti dari awal kakak ini nggak tahu apa-apa. Maksudnya kayak soal lomba terus organisasi itu tuh belum tahu ya? Ya, itu tuh belum tahu karena kita tuh masih online. Nah, terus gimana kakak bisa tahu tuh ada yang lomba, terus sampai sekarang nih di titik ini kakak yang mukanya itu dipampang di media sosial Universitas Pakuan? Oke. Titik awalnya itu di semester 4. Waktu itu tuh ada yang namanya kegiatan PPK Ormawa. Oke, Itu kan program hibah ya. Nah, awal-awalnya itu teman-teman tuh kenalnya aku sebagai komti. Nah, karena mereka udah kenal, jadi mereka coba ajak buat ikut PPK Ormawa. Nah, beberapa kali ditolak juga. Sama aku ditolak. Kenapa? Karena ketika emang udah lihat kegiatan itu jangka waktunya lama banget tuh. Perlu konsisten sama apa yang udah kita pilih. Nah, setelah beberapa pertimbangan, terus ajakan terus masuk juga. Nah, berarti ada sesuatu nih. Kita harus sebagai mahasiswa tahu peluang loh. Kita harus peka terhadap peluang. Nah, maka dari itu kita coba buat masuk dan ikut PPK Ormawa itu. Ya alhamdulillah waktu itu setelah kita buat proposal lolos. Baik. Terus gimana nih setelah PPK Ormawa itu? Kan kakak sekarang kalau nggak salah kemarin juga ikut Pilmapres ya? Nah itu gimana sampai ke tahap itu? Oke, kan Pilmapres itu indikatornya banyak ya. Prestasi juga penilaian akademis. Nah, prestasi dari 2023 itu terbilang alhamdulillah untuk aku. Yang pertama itu PPK Ormawa. Dan tugas di PPK Ormawa itu kita tuh ada luaran yang namanya buat memberi mesin kepada mitra kita. Sedangkan aku tahu background aku itu manajemen bisnis, background aku itu bisnis. Dan untuk membuat suatu mesin itu pasti challenging banget buat aku. Tapi ketika emang udah menyanggupi bahwa PP itu? Ya, udah bilang sanggup lah, atau kita harus komit dari
apa yang kita rencanain dari awal. Ya udah dari situ tuh aku itu riset buat bikin mesin dari awal dari nol. Nah alhamdulillah mesin itu berjalan dengan sesuai keinginan, sesuai tujuan, dan mesin itu berhasil mendapatkan HKI 2, kekayaan intelektual. Kan kita udah dapat penghargaan dari PPK Ormawa. Kita juga sampai lolos ke Abidaya. Nah itu kegiatan PPK Ormawa itu dibarengi dengan lomba-lomba yang ada di Business Simulation Club. Nah, dari semester 1 sampai semester 3 itu kan aku masih riset tuh organisasi apa sih yang ada di kampus. Nah kebetulan di semester 3 itu ketemu yang namanya Business Simulation Club. Nah, berarti kakak join Business Simulation Club mulai dari semester 3? Betul. Terus apa lagi setelah itu? Oke. Setelah aku masuk Business Simulation Club, itu tuh di awal-awal ya masih biasa gitu, masih latihan biasa, perkenalan terkait ERP, enterprise, atau trading, atau bisnis dalam digital. Nah di situ tuh aku tuh mulai lomba-lomba itu di bulan Maret 2023. Membawa nama Business Simulation Club. Pakuan. Oke, baik. Nah awal-awal tuh ya tentu kalah. Langsung kalah, dan anggota yang lain pun kayak ayo semangat, coba lagi. Nah di situ tuh aku kan orangnya kalau misalkan kompetitif banget ya orangnya, jadi kalau misalkan ketemu hal-hal kayak gini tuh pasti diulik gitu. Nah kemudian beberapa bulan ke depan ada yang namanya MRMC Internasional. Itu tuh tingkatan tertinggi lah di lomba konsumsi ini. Nah, ada waktu kurang lebih 3 bulan kita tuh mempersiapkan ikut lomba. Jadi lombanya itu kita tuh dari region dulu, diambilnya tuh kita tuh dari universitas terbaik di Indonesia diadu untuk yang nanti yang juara 1 sampai 5 itu bakal lolos ke internasional. Nah, alhamdulillahnya waktu itu tim aku berhasil juara 3, sehingga tim aku itu bisa lolos ke internasional yang diselenggarakan di university di Utara. Malaysia. Dari sekian banyak nih yang tadi Kak Heru sebutin, lomba yang Kak Heru ikutin, pasti ada dong satu yang berkesan buat kakak, dan bisa diceritain nggak ke teman-teman mahasiswa kenapa hal itu berkesan? Gitu. Oke. Yang paling berkesan tuh menurut aku ada 2. Yang pertama terkait mesin itu. Karena itu tuh di luar kompetensi. Banyak orang-orang yang ngeraguin juga. Apalagi orang-orang juga tahu kalau misalkan aku itu background-nya atau kompetensinya manajemen atau keuangan gitu. Seorang manajemen atau keuangan terus membuat suatu mesin itu kan pasti banyak gagalnya. Nah, tapi alhamdulillah bisa melewati itu semua sampai di titik mendapatkan kekayaan intelektual. Ada lagi nggak, Kak? Yang kedua itu ketika kita abroad buat kompetisi MRMC ke Malaysia, itu opportunity yang sangat gak kepikiran sebelumnya. Iya, gak kebayang gitu. Itu apalagi biaya kita itu semua di cover oleh kampus. Jadi kita keluarnya tuh 0 rupiah. Keren banget sih asli. Maksudnya kayak itu tuh benar-benar menginspirasi banget. Kakak yang awalnya gagal sebelumnya, terus naik, maksudnya beranjak dari gagal sampai bisa ngikutin orang-orang yang lebih di luar kampus ini gitu. Nah dari teman-teman mahasiswa aku yakin banget banyak banget Kak yang mau kayak gitu, yang mau dapat prestasi, tapi mereka tuh nggak tahu nih harus mulai dari mana dan harus kayak gimana, harus cari tahu kemana, kayak gitu-gitu. Ada nggak sih tips dari kakak awal mulainya harus kayak gimana? Oke, buat risetnya berarti ya? Iya. Oke, yang pertama tuh kita harus kepo. Jadi kenapa harus kepo? Ya informasi tuh kadang datang sendiri, kadang juga kita harus cari. Kita tuh harus banyak nanya, terus kita juga harus lebih terbuka lah sama orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita tuh ya emang sih, ya namanya kuliah tuh buat belajar kan. Tapi kita tuh, kalau misalkan kita bisa dapetin akademik yang bagus,
terus akademik dan lomba-lomba juga bagus, kenapa enggak gitu. Iya. Asal gimana kita bagi waktunya. Terus gimana sih caranya kalau misalkan kita sama sekali belum tahu nih. Kita tuh yang awalnya bisa nanya ke dosen. Misalkan di Pakuan ini, terutama di HMM aja, itu kan banyak yang lomba ya. Betul. Nah lomba, awal-awal juga ikut lomba aja dulu di HMM gitu. Kita tanya-tanya ke teman-teman kelas kita, ke pihak-pihak kita. Jadi kita tuh gak kudet lah. Jadi kita tuh selalu update terkait informasi-informasi lomba yang ada khususnya di internal terlebih dahulu. Oke, berarti langkah pertamanya itu harus ikutin lomba-lomba yang ada di dalam kampus terlebih dahulu. Nah, nanti kan kalau misalkan kita udah ada di lingkup ruang itu, kita tuh pasti bakal ketemu orang-orang yang satu frekuensi. Betul. Istilahnya nanti kita bakal bahas lomba-lomba juga. Ada apa sih yang di kampus yang opportunity-nya tuh lebih besar. Oke. Nah, di sela kegiatan yang kakak lakuin kayak prestasi, organisasi, terus lomba-lomba dan segala macamnya, itu kan pasti ada mata kuliah yang nggak bisa kakak tinggalin kan. Mungkin kalau setiap lomba itu ada dispensasi, tapi tugas tetap jalan kan kak. Nah, gimana nih tips bagi waktu ala kakak yang bisa dibagi-bagi untuk mahasiswa? Oke, yang pertama dari sebanyak itu kegiatan, kita tuh perlu nyatet. Terserah mau di buku, di note, atau di handphone, yang penting itu tuh udah tercatat. Planning kegiatan kita dalam seminggu tuh apa sih? Kita udah catat dulu nih semuanya. Nah nanti kita tuh bakal kepikiran strategi. Itu tuh kayak kalau misalkan aku ya, itu tuh udah otomatis. Jadi misalkan ada kelas, tugas, dan organisasi. Nah itu tuh kita pembobotan dulu nih. Mana sih yang lebih bobotnya paling penting atau paling urgent? Nah itu tuh diduluin dulu. Nah setelah emang kita udah dapat semua list, kita tuh bakal punya strategi. Kita tuh harus ngapain sih? Misalkan kita organisasi dulu nih, habis organisasi ada waktu sedikit, nah itu tuh buat ngerjain tugas sebelum kita masuk kelas kayak gitu. Nah terus kan kalau udah kayak gitu, gimana sih kak cara kakak belajar? Oke, cara aku belajar terutama kan kita tujuan buat kuliah tuh yang utama tuh buat cari ilmu kan, buat belajar. Nah, jadi ketika kita emang udah tahu setelah kita kelas itu bakal banyak kegiatan, jadi diusahain itu ketika kalian kelas atau ketika kalian udah masuk kelas belajar itu tuh benar-benar fokus gitu. Di situ tuh gunain waktunya buat kalian, waktunya fokus buat benar belajar, catat yang perlu. Terus jangan menghafal. Kalau aku kurang efektif menghafal, jadi untuk aku tuh pahami konsep pembelajaran. Oke. Lebih memahami ini tuh belajar kayak apa sih, ini tuh gimana gitu, mbak, konsepnya tuh. Nah, kan setelah kita udah fokus, nah kita tuh biasanya aku pribadi setelah kita udah belajar di dalam kelas, ketika kita udah keluar dan ada organisasi atau kegiatan lainnya, ya itu nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Dan ketika nanti mau ujian, nah itu baru kita evaluasi lagi belajar yang sebelum-sebelumnya apa gitu. Dari catatan kecil kita gali lagi konsepnya tuh kayak gimana kayak gitu. Oke. Dari kakak sendiri nih, ada nggak kata-kata motivasi yang mau disampaikan buat teman-teman mahasiswa? Oke. Berawal aku bukan siapa-siapa di sini. Aku juga ya dari kabupaten, istilahnya bukan anak kota. Jadi jangan takut buat ngelangkah, karena ribuan kilometer langkah itu dimulai dari step yang kecil, dari langkah yang kecil. Oke, thank you kak. Banyak banget nih teman-teman mahasiswa hal-hal baik yang bisa kalian petik dari Kak Herva Rezi. Nah, untuk kamu yang belum tahu mau ngapain, kalian bisa coba dari dalam diri kalian dulu. Setelah itu kalian bisa coba tips yang diberikan oleh Kak Herva Rezi. Oke kak, sebelum kita closing, aku ada sedikit nih merchandise untuk kakak sebagai kenang-kenangan dari kita. Mohon diterima ya kak. makasih. Oke teman-teman mahasiswa, kita sudah di penghujung podcast. Terima kasih untuk Kak Herva Rezi. Terima kasih juga. Ya, yang sudah bersedia menjadi narasumber di cermen kita kali ini. Untuk teman-teman mahasiswa, jangan lupa like, comment, and subscribe semua sosial media Himpunan Mahasiswa Manajemen, dan jangan lupa juga follow Instagram Kak Herva Rezi. Herva Rezi. Oke. Dan kalian juga boleh nanya-nanya di situ. See you in cermen selanjutnya guys. Bye. Bye.